Biola, bagi sebagian orang mungkin merupakan suatu alat musik eksklusif. Namun di tangan Subali atau Bang Bali hidupnya digantungkan. Bang Bali Biola setiap harinya mencari rezeki dengan memainkan biola kesayangannya ini. Dari gang sempit inilah ia memulai perjalanannya di bawah terik matahari pinggiran kota Jakarta. Tidak semua musisi jalanan atau yang lebih akrab dipanggil dengan pengamen bermusik secara salah-salah. Kagak ada yang belajar, kagak ada yang ngajarin saya. Karena saya berdasarkan pergaulan seniman jalanan. Jadi terus kedua sering dipegang, satu ketiga itu jangan bosan. Nah disitulah kami mulai terlihat gitu kan. Kita nggak belajar nggak dari orang lain, kita belajar dari diri sendiri. Kuncinya kita lebih sering dengar musik aja, senang musik biola, terus kita ngikutin, terus lama-lama kita ketemu gitu. Kita bukan biola gitu kan, lebih banyak ke healing. Hanya dengan mendengar sebuah lagu secara berulang-ulang, Bang Bali dapat menemukan not-not biola. Ini yang ia katakan sebagai belajar otodidak. Baginya, belajar otodidak tidak pernah ada ilmu khusus. Yang penting terus mendengarkan dan mencoba. Saya belajar itu sendiri. Banyak yang menginspirasi Bang Bali dalam bermusik. Selain violis Idris Sardi dan Henry Lamiri, Bang Bali juga terinspirasi dari keluarganya yang semuanya suka bermusik. Menjadi seorang violis terkenal seperti Idris Sardi pun menjadi impiannya. Dia itu aja sama Henry Lamiri itu, Henry sama Sardi. Sebenarnya awal kita ngambil ke biola itu sebenarnya tensin, malu karena yang kita hadapi kan orang kan manusia kan, pasti kan orang kan naik bis kan nggak fokus ke pernah saya mau misalnya tensin gitu, malu grogi gitu. Ini buat apaan grogi, mampu saya hadapin kok orang yang mati apa nih saya hadapin, ngibur pejabat tuh, ngibur orang penting, orang kelas bawah udah mau jalanin. Meskipun biola menjadi alat musik yang jarang digunakan oleh pengamen, tak semua orang tertarik dan menyukainya. Tak jarang, Bang Bali hanya memainkan untuk dirinya sendiri. Meskipun sudah larut malam, Bang Bali tiada henti-hentinya memainkan biola kesayangannya. Suasana ibu kota yang temaram tidak menyurutkan semangatnya, bahkan menambah banyak inspirasi bermusiknya. Di daerah stasiun Manggarai, dia biasa mengalunkan biolanya. Selain dekat dengan tempat tinggalnya saat ini, suasana yang ramai juga menjadi rasa tersendiri. Meskipun sesekali ia dapat bermain biola di event kota dan acara pernikahan seseorang, tak ada masalah baginya, selama ia dapat berekspresi dan musiknya dapat dinikmati oleh orang lain. Dari bis ke bis, ia memainkan biola kesayangannya itu. Bagi Bang Bali, musiknya bukan sekedar untuk mencari nafkah, tetapi juga totalitasnya dalam bermusik. Masalah penghasilan, per hari ia dapat memperoleh 100 hingga 200 ribu. Baginya, mendapatkan penghasilan berapapun tidak menjadi masalah, asalkan mencukupi kebutuhan ia dan anaknya.
Lelah sudah pasti ia rasakan. Hasil yang tak menentu setiap harinya terbayar oleh perasaan lain. Yang terpenting dapat bekerja sesuai dengan kalian dan minatnya, yang tak semua orang bisa mendapatkannya. Begitu pula dengan Bang Bali, kecintaannya terhadap musik dapat menghidupi keluarga kecilnya. Beban berat pun tak terasa ketika alunan nada tercipta dari gesekan biolanya. Berapapun rezekinya saat itu, ia masih bisa bersyukur. Yang terpenting baginya masih didapat dengan cara yang halal. Bagi Bang Bali, musisi jalanan tak ada bedanya dengan musisi yang ditampilkan di layar TV. Setidaknya, setiap musisi pasti ingin dihargai. Hanya tempat yang membedakannya.